Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah berjuang dengan keras membela agama yang hak, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam. Hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang komunikasi antar budaya. Jadi, komunikasi merupakan sebuah proses di mana sebuah interaksi antara komunikan dan komunikator yang melakukan pertukaran pesan di dalamnya, yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Adapun komunikasi antar budaya adalah proses saling berbagai informasi, pengetahuan, perasaan, dan pengalaman yang dilakukan oleh manusia dari berbagai budaya. Setiap budaya memiliki nilai-nilai dan sikap-sikap yang dikomunikasikan. Seperti dalam contoh seperti di budaya orang Bugis memiliki nilai-nilai dan sikap-sikap yang dikomunikasikan itu ketika kita lewat di depan atau di dekat orang yang lebih tua, kita mengucapkan tabe sambil menundukkan badan. Nah, itu salah satu budaya yang memiliki nilai-nilai. Maknanya kita lebih menghormati orang yang lebih tua dari kita. Selanjutnya, dalam komunikasi antar budaya terkadang ada hambatan-hambatan yang dapat terjadi. Nah, hambatan-hambatannya yaitu yang pertama, keanekaragaman dari tujuan-tujuan komunikasi. Nah, masalah komunikasi sering terjadi karena alasan dan motivasi untuk berkomunikasi yang berbeda-beda. Dalam situasi antar budaya, perbedaan ini dapat menimbulkan masalah. Kemudian, yang kedua, tidak adanya kepercayaan karena sifatnya yang khusus. Komunikasi antar budaya merupakan peristiwa pertukaran informasi yang peka terhadap kemungkinan terdapatnya ketidakpercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya, penerikan dari komunikasi tidak mungkin terjadi bila salah satu pihak secara psikologis menarik diri dari pertemuan yang seharusnya terjadi. Kemudian yang keempat yaitu tidak adanya empati. Nah, tidak adanya empati ini ada beberapa hal yang menghambat empati. Antara lain, kurangnya pengetahuan terhadap kelompok, kelas, atau orang tertentu. Tingkah laku yang menjauhkan orang mengungkapkan informasi. Tingkah laku yang menjauhkan orang mengungkapkan informasi.
tindakan atau ucapan yang seolah-olah menilai orang lain. Kemudian sikap yang menunjukkan kepastian. Jika seseorang bersikap sok tahu atau bersikap seolah-olah serba tahu, maka kemungkinan orang akan bersikap defensif terhadapnya. Kemudian ada beberapa cara menghadapi hambatan-hambatan dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama itu social competence. Nah, social competence yaitu kemampuan untuk membuat jaringan sosial, pandai bergaul dan banyak temannya. Kemudian yang kedua yaitu keterbukaan untuk menerima pikiran yang berbeda dari dirinya. Selanjutnya, yang ketiga, cultural adaptation, kemampuan seseorang menerima budaya baru. Selanjutnya yang keempat, mempunyai kemampuan yang handal dalam bidang tertentu. Yang kelima, kemampuan mempelajari bahasa asing dengan tepat. Yang keenam, kemampuan dalam penyesuaian diri sesuai dengan tuntutan keadaan. Yang ketujuh, kemampuan dalam mengelola dan bekerja sama dalam satu tim. Dan yang terakhir yaitu peka terhadap sesuatu yang baru. Nah, demikianlah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.